Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 107. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Namun, karena dia sudah melakukannya, dia seharusnya tidak menyesalinya. Saat masih muda, seseorang harus bersinar. Jika tidak, ketika mereka bertambah tua dan kecepatan kultivasi mereka melambat, mereka akan kehilangan kesempatan untuk bersinar. Jika seorang kultivator takut akan segala hal dan berhati-hati atau terlalu banyak berpikir dalam setiap tindakannya, suatu hari nanti mereka akan kehilangan motivasinya. Huci, saat Xiao Chen menuangkan minuman untuk dirinya sendiri, sesosok putih muncul di hadapannya. Itu adalah Xiao Bai, yang tadi pergi dan kini kembali. Saat Xiao Bai mencium aroma anggur, ia segera melompat ke atas meja batu. Kemudian, ia menatap Xiao Chen dengan mata berkaca-kaca penuh iba. Xiao Chen tersenyum tipis dan mengeluarkan cangkir anggur lainnya. Setelah mengisinya, ia meletakkannya di samping Xiao Bai. Xiao Bai segera mulai minum dengan gembira. Setelah Xiao Chen menyesap minumannya, dia mengusap kepala Xiao Bai. Dia berkata dengan sedikit penyesalan dalam suaranya, "Selain pedang di tanganku, kaulah satu-satunya yang bisa menemaniku dari awal hingga akhir." Suara langkah kaki terdengar lagi dari luar. Xiao Chen sangat familiar dengan irama langkah kaki ini. Tanpa perlu menggunakan indera spiritualnya, dia tahu itu adalah Liu Suifeng. Benar saja, setelah beberapa saat, Liu Suifeng muncul di hadapan Xiao Chen. Ketika Xiao Chen merasakan aura Liu Suifeng, matanya berbinar. Dia tersenyum dan berkata, "Selamat, kapan kau mencapai terobosan menjadi Saint bela diri?" Liu Suifeng telah mencapai terobosan sehari sebelumnya. Ketika mendengar Xiao Chen memberi selamat kepadanya, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia berkata, "Aku baru saja mencapai terobosan belum lama ini. Ini berkat bunga cahaya mengalir milikmu, kemampuan pemahamanku meningkat secara signifikan. Hambatan yang selama ini menghambatku akhirnya teratasi." Begitulah adanya hambatan. Terkadang, bahkan setelah berpikir panjang dan keras, mencoba berbagai metode, seseorang mungkin tidak dapat menembus hambatan tersebut. Hambatan itu bisa berlangsung selama 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan selamanya. Namun, yang dibutuhkan hanyalah celah kecil dan hambatan itu akan teratasi. Bunga cahaya mengalir milik Xiao Chen adalah celah yang membantu Liu Suifeng menembus hambatan ini. Liu Suifeng mengeluarkan setumpuk batu roh tingkat menengah yang berkilauan. Kemudian dia memandanginya dengan iri sambil berkata, "Kakakku memintaku untuk membawakan ini untukmu. Ada 200 batu roh tingkat menengah, hitunglah untuk memastikan." Xiao Chen menyimpan semua batu roh dengan ucapan, "Sua," tanpa benar-benar menghitungnya. Kemudian, dia berkata, "Benar, di mana adikmu? Kenapa dia tidak ada di sini?" Liu Suifeng sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu saat berkata, "Aku hampir lupa. Kakak sedang menjalani pelatihan tertutup. Dia memintaku untuk memberitahumu bahwa dia tidak akan bisa mengoperasikan formasi pedang absolut kuno untukmu selama periode waktu ini. Dia bilang kau harus meluangkan waktu untuk berkultivasi dan memperkuat kultivasimu." Xiao Chen sedikit mengerutkan kening, dia merasa aneh bahwa gadis itu memasuki latihan tertutup padahal tidak ada apapun yang terjadi. "Ini bukan masalah. Apakah kamu tahu mengapa dia berada di latihan tertutup?" Xiao Chen telah lama berada di formasi pedang mutlak kuno, dan dia telah menyentuh permukaan kemampuan mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Dia hanya kekurangan satu kesempatan sebelum dia hampir tidak dapat memahaminya. Dalam jangka pendek, tidak ada masalah dengan tidak mengikuti pelatihan mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Xiao Chen sebenarnya lebih mengkhawatirkan Liu Ruyue, mengapa dia mengikuti pelatihan tertutup itu. Liu Suifeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak yakin, sepertinya ada sesuatu yang mengganggunya, tetapi aku tidak dalam posisi yang tepat untuk menanyakan hal itu padanya. Jika tidak ada hal lain, aku akan pamit dulu." Xiao Chen mendesaknya untuk tetap tinggal, "Kenapa kau tidak duduk dan minum anggur dulu sebelum pergi?" Liu Suifeng hendak menyetujui ketika ia melihat Xiao Bai meliriknya dengan penuh arti. Ia segera berubah pikiran dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku ada urusan mendesak jadi aku harus pergi dulu."
Pegunungan Lingyun, dekat air terjun terpencil di pegunungan belakang. Air terjun yang deras jatuh dari tempat tinggi tanpa henti dan berisik. Awan kelabu berputar-putar di langit di atas, suara guntur yang samar bergemuruh tanpa henti. Xiao Chen berdiri di tepi sungai tempat air terjun itu jatuh. Dia menghunus pedang bayangan bulan dari sarungnya. Kilatan cahaya pedang terlihat dan guntur bergemuruh tanpa henti di langit. Tiba-tiba, awan tak terbatas muncul di sekitar Xiao Chen. Kilat yang gemerlap menyala di dalam awan, menyebabkan lapisan-lapisan awan terpisah. Pada saat yang sama, hal itu tampaknya menyebabkan suara gemuruh petir yang keras. Sungai yang deras beriak bersamaan dengan suara guntur. Awan menakjubkan abadi. Saat semua awan menghilang, pedang bayangan bulan seputih salju memancarkan seberkas ki pedang yang halus. Ki pedang itu lenyap seketika, seolah-olah hanya ilusi. Xiao Chen mengayunkan pedangnya ke atas dan berteriak, meledak. Dengan suara, "Sua", ki pedang halus yang semula menghilang tiba-tiba meledak di udara. Ki pedang ungu itu dikelilingi cahaya listrik tak terbatas saat menyebar di udara seperti dinding air. Pilih pala. Ada lampu listrik yang berkedip-kedip di layar air. Di ujungnya, air terjun yang deras tampak seperti terbelah dua. Lampu listrik di layar itu tidak padam bahkan setelah sekian lama. Air terjun yang mengalir deras dengan kekuatan beberapa ribu kilogram itu dihentikan oleh energi listrik yang mengerikan. Air terjun itu hanya melayang di udara, seolah membeku dalam waktu. Xiao Chen menarik pedangnya dan memasukkannya kembali ke sarung. Dia menatap listrik ungu di udara yang belum memudar dan berkata, "Awan kejut abadi." Setelah ditambahkan wujud petir, kekuatannya meningkat setidaknya 20%. Meskipun kekuatan awan kejut abadi meningkat secara signifikan, Xiao Chen tidak menunjukkan ekspresi kegembiraan apapun. Sudah setengah bulan sejak dia kembali dari ruang subdimensi. Selama setengah bulan ini, Xiao Chen telah mencerna semua yang dipelajarinya di ruang subdimensi. Pertempuran dengan intensitas tinggi selama 2 hari itu dapat dikatakan sebagai pertempuran paling intens yang pernah ia alami, baik secara fisik maupun mental. Serangan itu terus-menerus dan tak berujung, ada banyak sekali binatang iblis yang muncul secara tak terduga, dan juga iblis yang bersembunyi di balik bayangan dan menyerang mereka secara diam-diam. Akibatnya, mereka selalu dalam keadaan siaga tinggi. Pelatihan berbasis pengalaman selama 2 hari tersebut menghasilkan peningkatan yang lebih baik daripada pelatihan berbasis pengalaman reguler selama sebulan. Setelah setengah bulan, Xiao Chen telah menyerap semua keuntungannya. Pengalaman dari pelatihan eksperimental ini menghasilkan stabilisasi kultivasinya sebagai Sein bela diri tingkat rendah. Dia akan mampu mendorong dirinya sendiri ke puncak Sein bela diri tingkat rendah kapan saja. Pemahamannya tentang wujud petir juga telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ketika dia melancarkan serangan, dia mampu menampilkan kekuatan petir. Dengan bantuan kekuatan petir, kekuatan jurus Lingyun Saber tingkat awan mengalami peningkatan. Namun, ia tidak mampu meningkatkan kekuatan jurus tingkat gunung. Akibatnya, ia tidak mampu memahami gerakan terakhir dari teknik pedang Lingyun. Bahkan, gerakan ke-17, jalan berliku mengelilingi puncak, pun mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Oleh karena itu, meskipun kekuatan awan kejut abadi meningkat secara signifikan, Xiao Chen tidak dapat merasa senang karenanya. Ketegangan di udara mulai perlahan mereda, air terjun yang deras mulai mengalir kembali. Suara air terjun yang menghantam sungai terdengar sekali lagi. Xiao Chen berkata, "Sepertinya aku benar-benar harus mencari teknik pedang petir. Tingkat teknik pedang petir yang menggelegar terlalu rendah. Itu tidak lagi cocok untukku. Selain itu, teknik ini terlalu sederhana, tidak ada cara untuk mengubahnya dalam pertempuran." Setelah misi di ruang subdimensi selesai, dia bisa memilih senjata roh, baju sirah tempur, atau teknik bela diri. Xiao Chen telah memilih teknik bela diri. Selama beberapa hari itu, Xiao Chen mengunjungi semua perpustakaan di setiap puncak gunung untuk melihat-lihat setiap kali ada waktu luang. Pada akhirnya, ia pergi dengan perasaan kecewa. Hanya ada sedikit sekali teknik bela diri yang murni berelemen petir. Sekalipun ada, peringkatnya terlalu rendah dan tidak menarik perhatian Xiao Chen. Karena tidak ada satupun di paviliun pedang surgawi, dia hanya bisa meninggalkan gunung untuk mencari. Namun, sebelum pergi, dia harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Dia pernah meminjamkan pedang naga pengembara tingkat surga kepada Yun Kexin di masa lalu. Namun, dia tidak tahu mengapa,
tetapi Yun Kexin belum mengembalikannya. Awalnya, dia ingin datang seminggu yang lalu untuk menanyakan hal itu. Lagi pula, Xiao Chen belum mencapai titik di mana dia bisa dengan mudah memberikan senjata roh tingkat surga. Namun, saat itu adalah periode penting bagi kultivasinya. Terlebih lagi, mengingat karakter Yun Kexin, dia tidak akan menolak untuk membayar hutang yang dimilikinya. Karena itu, dia membiarkannya berlarut-larut hingga hari ini. Xiao Chen meninggalkan puncak Qingyun dan bertanya-tanya di mana Yun Kexin tinggal di paviliun pedang surgawi. Setelah itu, dia berjalan perlahan dan pergi ke sana dengan ekspresi tenang. Meskipun sudah setengah bulan berlalu, Xiao Chen tidak khawatir Yun Kexin akan menyalahgunakan pedang naga pengembara untuk dirinya sendiri. Satu-satunya dugaannya adalah Yun Kexin sangat membutuhkan pedang naga pengembara, sehingga ia meminjamnya untuk sementara waktu. Terkadang, aura seseorang dapat mengungkapkan karakter orang tersebut. Aura yang dipancarkan Yun Kexin tenang dan tenteram, mustahil baginya untuk melakukan sesuatu yang begitu tercela. Selain itu, Xiao Chen telah bersentuhan dengan aura ini selama beberapa waktu, dan yakin bahwa itu bukan palsu. Jadi, Yun Kexin sudah pergi setengah bulan yang lalu. Ketika Xiao Chen sampai di kediaman Yun Kexin, dia tidak melihatnya. Dia hanya melihat seorang pelayan yang sedang merapikan tempat itu. Setelah dia menanyakan keberadaan Yun Kexin, dia mendapatkan jawaban seperti itu. Setengah bulan yang lalu, saat itulah kita baru saja keluar dari ruang subdimensi, pikir Xiao Chen dalam hati. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga dia pergi begitu terburu-buru? Apakah Anda Tuan Muda Ye dari puncak Qingyun? Tanya pelayan itu ketika ia melihat tanda identitas yang tergantung di pinggang Xiao Chen. Xiao Chen mengangguk dan berkata, "Benar, saya Ye Chen dari puncak Qingyun. Ini adalah kartu identitas saya." Pelayan itu tersenyum dan mengeluarkan sebuah catatan. "Kalau begitu, Andalah orangnya." Sebelum Nona Yun pergi, dia meninggalkan sebuah catatan. Dia mengatakan untuk menyerahkan catatan itu jika ada seseorang dari puncak Qingyun datang mencarinya. "Sudah setengah bulan, tapi kamu belum datang. Aku hampir lupa." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Xiao Chen menerima catatan itu dan perlahan membukanya. Kemudian, dia membacanya dalam hati, "Kakak Ye, ada sesuatu yang mendesak terjadi di rumah dan aku perlu meminjam pedang naga pengembara milikmu. Masalah ini terjadi tiba-tiba dan saya tidak dapat bertanya langsung kepada Anda. Saya harap Anda memaafkan saya untuk itu. Ada beberapa batu roh di bawah tempat tidur, anggap saja itu sebagai pembayaran karena meminjam senjata peringkat surga Anda. Saya akan berterima kasih lagi ketika kita bertemu di masa mendatang. Saya sangat menyesal atas hal ini." Xiao Chen tersenyum lembut dan membakar catatan di tangannya. Memang benar seperti yang dia duga. Yun Kexin memiliki urusan mendesak yang harus diurus dan harus meminjam pedang naga pengembara. Xiao Chen menatap pelayan itu dan tersenyum, "Apakah kau lupa bahwa ada sesuatu yang Nona Yun ingin kau sampaikan kepadaku?" Pelayan yang agak bingung itu berpikir sejenak sebelum berkata, Ya, saya ingat sekarang. Ada beberapa kotak di bawah tempat tidur. Kotak-kotak itu cukup berat, saya tidak tahu isinya apa. Nona muda menginstruksikan saya untuk tidak membukanya. Saya sudah melupakannya setelah waktu itu." Pelayan itu membawa Xiao Chen ke kamar tidur Yun Kexin dan mencoba menarik kotak-kotak itu. Namun, setelah mengerahkan seluruh kekuatannya, dia sama sekali tidak mampu menggerakkannya. Xiao Chen segera menghentikannya dan mengeluarkan kotak-kotak itu sendiri. Namun, dia tidak membuka kotak-kotak itu. Dia memperluas indera spiritualnya dan menemukan banyak sekali batu spiritual tingkat rendah. Saat dia menghitung secara kasar, jumlahnya setidaknya 5.000. Yun Kexin sungguh murah hati. Ada 5.000 batu roh rendah, namun dia dengan santai meletakkannya di bawah tempat tidurnya. Apakah dia tidak takut ada yang mencurinya? Memiliki begitu banyak batu roh adalah keberuntungan yang tak terduga. Setelah Xiao Chen menyimpan semuanya di cincin semestanya, dia pergi. Larut malam, Liu Suifeng bergegas menghampiri Xiao Chen yang sedang berlatih di halaman rumahnya. Xiao Chen tidak punya pilihan lain selain berhenti berlatih dan menemuinya. Selama setengah bulan terakhir, Liu Suifeng telah menunjukkan kemajuan setiap hari. Kini ia dipenuhi dengan antusiasme. Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Sudah larut malam, mengapa kau mencariku?"
Liu Suifeng tidak terburu-buru menjawab pertanyaan ini. Ia melihat sekeliling terlebih dahulu dan ketika menyadari Xiao Bai tidak ada di sekitar, ia menghela napas lega. Kemudian ia tersenyum dan berkata, lelang besar akan segera diadakan di ibu kota provinsi Xie, kota Xie. Lelang ini khusus diselenggarakan oleh Paviliun Linlang untuk para kultivator. Akan ada banyak barang bagus di sana. Kebetulan, aku kekurangan senjata roh yang bagus. Aku berharap bisa pergi ke sana untuk mencoba keberuntunganku. Aku ingin bertanya apakah kau mau ikut denganku. Lelang Paviliun Linlang, Xiao Chen tertarik. Awalnya ia berniat turun gunung dan mencari teknik bela diri berperingkat tinggi dengan atribut petir murni. Secara kebetulan, Paviliun Linlang sedang mengadakan lelang besar. Ini mungkin akan menghemat banyak tenaganya. Xiao Chen bertanya dengan penuh minat, seberapa besar lelangnya nanti? Barang-barang peringkat apa yang bisa kita harapkan? Melihat Xiao Chen tertarik, Liu Suifeng dengan cepat memperkenalkan, ini berskala sangat besar. Ini adalah lelang besar-besaran Paviliun Linlang yang diadakan setiap 10 tahun sekali. Mereka hanya menerima batu roh untuk transaksi. Standarnya mirip dengan lelang besar-besaran tahunan di ibu kota kekaisaran. Lelang 10 tahun sekali, dengan kekuatan Paviliun Linlang, mereka seharusnya tidak kesulitan mengumpulkan beberapa teknik bela diri tingkat tinggi. Aku bisa pergi dan melihatnya. Setelah mempertimbangkan hal itu, Xiao Chen langsung setuju tanpa ragu. Liu Suifeng tersenyum dan berkata, kalau begitu sudah diputuskan. Jika kamu kekurangan batu roh, kamu bisa memberitahuku. Aku bisa mencari paman keduaku untuk meminjamkanmu beberapa. Kekurangan batu roh. Xiao Chen dengan tenang menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum dan menjawab, tidak perlu, aku punya cukup batu roh. Xiao Chen telah memperoleh 5.000 batu roh tingkat menengah di dunia bawah tanah dan dia belum menggunakannya. Ketika batu roh tingkat menengah ini ditukar dengan batu roh tingkat rendah, dia akan dapat memperoleh 500.000 batu roh tingkat rendah. Selain itu, ada 200 batu roh tingkat menengah yang diberikan sebagai hadiah untuk misi dari setengah bulan yang lalu dan juga 5.000 batu roh tingkat rendah yang dia peroleh hari ini. Jika Xiao Chen memasukkan semua inti iblis yang dapat ditukar dengan batu roh tingkat rendah ke dalam cincin alam semestanya, mungkin saja dia memiliki lebih banyak batu roh daripada yang dimiliki puncak Qingyun yang telah runtuh. Dengan begitu banyak batu roh, akan ada lebih dari cukup untuk membeli teknik bela diri tingkat atas berunsur bumi yang murni berelemen petir. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir. Liu Suifeng berkata, baguslah, aku akan menjemputmu besok pagi. Tidak lama setelah mereka berdua pergi, Song Qianhe dari puncak Biyun dengan gembira menuju kamar Song Ke. Dia tersenyum sambil membuka pintu, ayah menyuruhku mengirim orang untuk mengawasi Ye Chen. Dia baru saja meninggalkan gunung. Song Ke, yang sedang duduk di tempat tidur sambil berlatih kultivasi dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Ada kilatan tatapan jahat di matanya saat dia berkata dengan dingin, apakah ini benar? Kemana mereka akan pergi? Apa yang mereka lakukan? Berapa lama mereka akan pergi? Beritahu aku detailnya. Song Qianhe dengan cepat berkata, aku sudah bertanya-tanya di aula hewan roh. Mereka akan pergi ke kota Xie untuk berpartisipasi dalam lelang yang diadakan setiap 10 tahun sekali. Dengan kuda darah naga, mereka mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk perjalanan pulang. Akhirnya aku menemukan kesempatan, ada orang-orang yang melindungimu di paviliun pedang surgawi jadi aku tidak mungkin membunuhmu saat kau berada di sini. Namun, sekarang setelah kau meninggalkan paviliun pedang surgawi, mari kita lihat siapa yang bisa melindungimu sekarang. Sungguh gegabah. Song Ke bangkit dan tertawa sinis, lelang yang diadakan 10 tahun sekali, kebetulan, saya punya beberapa teman lama dari masa lalu yang juga akan ikut. Saya bisa meminta mereka untuk membantu saya juga. Kuda darah naga dapat menempuh jarak 1.500 km dalam sehari. Jika mereka bergegas di malam hari, seharusnya tidak ada masalah untuk menempuh jarak 2.500 km. Namun, terlepas dari manusia atau kuda, mustahil bagi mereka untuk melakukan perjalanan sepanjang hari dan sepanjang malam. Di sepanjang perjalanan, mereka mungkin menghadapi beberapa bahaya sehingga keduanya harus menjaga kondisi fisik mereka tetap prima. Rata-rata, jarak terjauh yang dapat ditempuh pasangan ini hanya 2.000 km per hari. 3 hari kemudian, Xiao Chen dan Liu Suifeng berhenti di sebuah savana yang luas.
Liu Suifeng memperkenalkan, savana ini disebut savana iblis. Seluruh area savana ini kira-kira seluas 3 pegunungan Lingyun. Ada banyak sekali binatang roh di rerumputan dan setidaknya ada 100 kelompok bandit berkuda. Ini adalah tahap paling berbahaya dalam perjalanan kita. Xiao Chen turun dari kudanya dan berkata, kalau begitu, kita sebaiknya beristirahat sejenak sebelum bergegas melanjutkan perjalanan. Kita harus memulai perjalanan selagi masih pagi. Tak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah lapangan terbuka. Mereka mulai mendirikan kemah. Mereka telah makan dan tidur di luar ruangan sepanjang perjalanan, jadi mereka sangat terbiasa dengan mendirikan kemah. Tidak lama kemudian, 2 tenda kecil telah didirikan. Mereka mengeluarkan beberapa ransum kering dan air. Setelah makan, mereka mulai beristirahat di tempat mereka berada. Malam berlalu perlahan. Setelah berdiskusi, keduanya memutuskan bahwa Xiao Chen akan berjaga malam ini dan Liu Suifeng akan beristirahat. Wu, Xiao Chen menyalakan api unggun dan duduk di depannya. Lolongan hewan roh di kejauhan terdengar tanpa henti. Cahaya dari api menyinari wajah Xiao Chen, berkedip-kedip terus-menerus. Ia memiliki ekspresi yang sangat tenang. Kesadaran spiritual Xiao Chen berbentuk seperti lingkaran cahaya yang menyebar bergelombang. Pemandangan ribuan meter di sekitarnya terpampang dalam pikirannya. Terdapat sekelompok binatang iblis tingkat 4 tingkat lanjut di arah barat laut. Jumlah mereka sekitar 200. Raja Serigala sudah hampir menjadi binatang iblis tingkat 5. Di arah timur laut juga terdapat binatang roh tingkat 5, lembu petir. Seharusnya itu adalah binatang iblis terkuat di sekitar kita. Kemudian di selatan, ada 3 singa darah iblis. Xiao Chen perlahan bangkit dan melirik ke arah timur laut. Dia tertawa acuh tak acuh, sepertinya kita berdua benar-benar populer. Tak disangka begitu banyak binatang roh mengincar kita. Kalau begitu, kita akan mulai dari kau. Menghindari petir. Sebuah kilat menyambar menembus langit malam yang gelap. Saat kilat itu menyambar, Xiao Chen muncul di samping banteng petir. Banteng petir adalah binatang roh berelemen petir, ia sangat sensitif terhadap listrik. Ketika Xiao Chen muncul, sambaran petir setebal lengan ditembakkan ke arahnya dari ujung tanduk banteng petir. Xiao Chen berkata dingin, ini seperti cahaya bintang yang tidak berarti mencoba bersaing dengan bulan atau matahari. Sungguh gegabah. Awan-awan di langit mulai saling bergesekan. Sebelum Xiao Chen bergerak, kekuatan wujud petir sudah mulai terbentuk. Kakak, pedang bayangan bulan dihunus dengan kecepatan kilat. Terdengar ledakan keras yang mengganggu ketenangan savana. Saat Xiao Chen menghunus pedangnya, kilat sebesar kaki gajah menyambar dari langit. Petir itu menyatu dengan pedang. Sambaran petir yang ditembakkan dari banteng petir itu seperti bayi dibandingkan dengannya dan langsung ditelan. Tidak ada perubahan pada kekuatan pedang itu saat dia menebas tubuh besar banteng petir dengan ganas. Puci, cahaya pedang listrik yang mengerikan membelah sapi petir menjadi 2 dengan suara, "Sua". Listrik masih terasa di luka-lukanya dan aroma daging panggang tercium hingga ke savana. Ketika para binatang roh yang tersisa melihat bahwa Xiao Chen telah mengalahkan binatang roh terkuat di sana hanya dengan 1 gerakan, mereka segera melarikan diri ke segala arah. Xiao Chen tidak mempedulikan mereka. Setelah mengekstrak inti roh banteng petir, dia kembali ke perkemahan. Dia melihat api mulai padam, jadi dia menambahkan lebih banyak kayu bakar. Apa yang terjadi? Tanya Liu Suifeng sambil keluar dari tenda. Ia terbangun karena terkejut oleh suara gemuruh guntur. Xiao Chen tersenyum dan berkata, tidak ada apa-apa, aku hanya menakut-nakuti beberapa hewan roh. Pergi tidur. Liu Suifeng mengangguk dan kembali ke tendanya. Dia merasa cukup yakin dengan kekuatan Xiao Chen. Selama dia tidak bertemu dengan makhluk-makhluk puncak di savana iblis, dia akan dapat bergerak tanpa hambatan. Di atas ketinggian lebih dari 1000 meter, di sebuah bukit kecil yang tidak dapat dijangkau oleh indera spiritual Xiao Chen, terdapat 2 bandit dengan pedang besar yang menunggang kuda besar. Mereka telah melihat apa yang baru saja terjadi. Salah satu bandit berkata dengan terkejut, betapa kuatnya. Dia mampu membunuh binatang roh tingkat 5, banteng petir, dalam 1 gerakan. Pemimpin pertama, haruskah kita tetap bergerak? Terdapat bekas luka panjang di wajah orang yang disebut sebagai pemimpin pertama. Ia tinggi dan tegap, penampilannya sangat garang. Dia tertawa kejam, semakin kuat mereka, semakin bagus perlengkapan yang mereka miliki.
Mereka hanya 2 orang. Kelompok kita memiliki lebih dari 200 orang. Sejak kapan kita takut pada siapapun di savana ini? Perampok lain melanjutkan, mereka seharusnya akan ikut serta dalam lelang di kota Sie. Baru-baru ini saya mendengar dari saudara-saudara di kelompok lain bahwa mereka telah merampok cukup banyak acara serupa. Hasil panen mereka sangat besar. Setiap kali mereka melakukannya, mereka mampu mendapatkan puluhan ribu batu roh tingkat rendah. Namun, kedua orang ini tampaknya adalah murid inti Paviliun Pedang Surgawi. Jika kita menyerang mereka, kita mungkin akan mendatangkan murka Paviliun Pedang Surgawi. Pemimpin pertama tertawa terbahak-bahak, mengapa kita harus takut? Setelah kita membunuh mereka dan mengubur mayatnya, siapa yang akan tahu kita yang melakukannya? Bahkan jika kita gagal, kita bisa bersembunyi saja. Saat itu, pembalasan dari Paviliun Pedang Surgawi akan menimpa kelompok-kelompok lain. Itu akan membantu kita untuk menyingkirkan beberapa pesaing kita. Ketika bandit lain mendengar ini, dia tertawa, pemimpin pertama memang bijaksana. Dengan cara ini, kita tidak akan dirugikan dalam situasi apapun. Pemimpin pertama berkata dengan dingin, kumpulkan saudara-saudara, kita akan bergerak besok siang. Ketika langit menjadi terang, Xiao Chen dan Liu Suifeng menaiki kuda darah naga mereka dan melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, Xiao Chen tiba-tiba menarik kendali dan berhenti. Liu Suifeng pun segera berhenti dan bertanya dengan hati-hati, ada masalah? Xiao Chen mengangguk, kita telah menjadi sasaran sekelompok bandit. Mereka berjumlah sekitar 200 orang. Yang terlemah di antara mereka adalah seorang Grandmaster bela diri. Mereka memiliki lebih dari 10 Saint bela diri. Yang terkuat di antara mereka adalah seorang Saint bela diri tingkat unggul. Apa yang harus kita lakukan? Ketika Liu Suifeng mendengar bahwa ada begitu banyak orang, dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, kita bunuh pemimpinnya dulu. Begitu kita membunuh orang terkuat, sisanya tidak akan menjadi ancaman. Gemuruh. Memang benar seperti yang dikatakan Xiao Chen. Tak lama kemudian, sekitar 200 bandit tiba di hadapan mereka berdua. Orang yang memimpin mereka adalah pemimpin pertama dari kemarin. Ketika dia melihat mereka berdua, senyum jahat muncul di wajahnya yang mengerikan. Dia tidak repot-repot berbicara omong kosong dan langsung meraung lalu menyerbu ke arah mereka. Xiao Chen menepuk punggung kuda dan terbang ke udara. Seketika itu juga, senjata dan anak panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arahnya. Cambuk ekor naga biru, teriak Xiao Chen dan berubah menjadi busur ungu, seperti naga banjir yang bergerak di udara. Hal ini menyebabkan semua anak panah yang terbang ke arahnya jatuh ke tanah. Di akhir adegan, Xiao Chen langsung muncul di hadapan pemimpin pertama. Pedang bayangan bulan dihunus dengan suara Huang Dang. Cahaya listrik mengerikan yang membawa kekuatan guntur menebas kepala pemimpin pertama.